3 hari telah berlalu sejak Riana dirawat di rumah sakit. Selama waktu itu, baik Septian maupun Liliana tidak datang menjenguk, bahkan untuk sekadar bertanya kabar. Untungnya, Alif, Nisa, dan Naya bergantian menemaninya, sehingga Riana tidak merasa sepenuhnya sendirian. Terkadang, ia bertanya-tanya mengapa orang-orang yang bukan saudara kandung lebih peduli daripada keluarganya sendiri. Sementara itu, keluarganya sendiri terasa seperti musuh yang menyamar. Riana menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Hari ini, ia dinyatakan sehat dan diizinkan pulang. "Riana, bagaimana kalau ibu yang mengantarmu pulang?" kata Nisa lembut. Saat itu, hanya dia yang menemaninya. Sementara Naya harus tinggal di rumah, mengurus anaknya yang baru mulai masuk prasekolah. "Kak Nisa, bukankah itu merepotkan?" "Sebenarnya, aku ingin bertemu dengan pengacara sebelum pulang, karena dia sudah menyiapkan draft perjanjian perceraianku," jawab Riana hati-hati. "Tidak, aku senang menemanimu. Lagi pula, aku bosan bekerja terus-menerus. Kalau aku mau pergi dengan Dito, dia sibuk menyiapkan barang-barang kita untuk pergi ke Sorong," jawab Nisa sambil tersenyum. Riana tersenyum tipis. Meskipun hatinya terasa pahit, ada sedikit rasa iri melihat pernikahan Nisa dengan Dito, serta Arsen dan Naya. Meskipun mereka sering bertengkar kecil, mereka tetap saling mencintai dan saling mendukung. Sementara itu, pernikahannya sendiri hancur karena dialah satu-satunya yang memperjuangkannya. Untungnya, dia menyadarinya sekarang, sebelum benar-benar terlambat. "Tapi, apakah kamu yakin itu tidak merepotkan?" "Tidak, Riana. Ayo, kita cepat-cepat," kata Nisa ketika semuanya sudah rapi dan siap untuk pulang. Beberapa jam kemudian, setelah bertemu dengan pengacara dan membawa pulang perjanjian perceraian, Riana kembali ke rumah yang terasa seperti neraka sepanjang waktu. Kaki rampingnya melangkah dengan percaya diri, tetapi ia tidak pernah menyangka kepulangannya akan disambut dengan kejutan yang begitu memilukan. Dengan matanya sendiri, Riana melihat saudara perempuannya bersama Septian, serta ibu mertuanya duduk di kursi roda, menikmati makan malam di meja makan. Pemandangan itu membuatnya berhenti di tempatnya. "Oh, apakah ini menantu keluarga Prawira yang konon begitu pengertian?" Rahayu mencibir saat tatapannya tertuju pada Riana. Septian menoleh, matanya dingin, nadanya tajam. "Apakah kau menikmati menghilang selama 3 hari ini, Riana? Sekarang, apakah kau siap mengakui kesalahanmu?" Septian berhenti sejenak, ingatannya kembali ke 3 hari yang lalu, ketika ia bermaksud mencari Riana yang sama sekali tidak memberi kabar. Tetapi, niat itu dicegah oleh Rahayu dan Liliana. Menurut mereka, hal terbaik adalah memberi Riana waktu untuk merenung. Dan sekarang, istrinya benar-benar pulang sendiri. Perasaan Septian campur aduk. Ada rasa lega yang menyelinap masuk, tetapi amarah yang selama ini ia pendam belum sepenuhnya mereda. Riana menatap mereka dengan mata berbinar, lalu melangkah lebih dekat. Suaranya bergetar, tetapi penuh tekad. "Apakah masih ada tempat untukku di rumah ini? Di rumah ini?" Septian segera membanting meja. Suara dentuman itu membuat sendok dan piring bergetar, memecah keheningan yang menyelimuti ruangan. "Apakah 3 hari yang kuberikan padamu tidak cukup untuk introspeksi, Riana? Sekarang kau kembali. Jadilah istri seperti kemarin," balasnya dengan nada memerintah. Riana mendengus, air mata tertahan di matanya, tetapi bibirnya tersenyum getir. "Septian, ingat nama ini baik-baik. Aku Riana. Aku pernah berkata bahwa jika panggilan Mas tidak lagi kuucapkan, itu berarti pernikahan kita berada di ambang kehancuran." Septian mengerutkan kening, wajahnya menegang. "Apa maksudmu?" Riana menatap langsung ke matanya. Tatapan itu menunjukkan dinginan dan ketajaman, seolah-olah tatapan yang dulunya penuh cinta telah hilang begitu saja. "Kau pura-pura lupa, atau kau benar-benar menderita amnesia? Baiklah, jika itu yang kau inginkan,
aku akan mengingatkanmu, dan kali ini di depan ibumu dan adikku, agar mereka bisa menjadi saksi. Ruangan itu langsung hening. Liliana menahan napas. Sementara Rahayu hanya memutar matanya sinis. Wajah Septian menegang. Rahangnya mengenjang. Ada kegelisahan tersembunyi di balik amarahnya. Dia ingin menyela. Tetapi kata-kata Riana menusuk lebih dulu. Kau telah memberiku talak perceraian pertama. Jika kau lupa, aku akan mengingatkanmu. Saat itu perusahaanmu merugi, dan aku hanya mengingatkanmu untuk tidak menjadi workaholic sampai lupa makan. Riana berhenti sejenak, menahan getaran dalam suaranya. Talak kedua. Ketika aku menegurmu untuk tidak ikut campur dalam urusan Sis Lily dan Mas Irfan. Mata Riana berkaca-kaca, tetapi tatapannya tetap tenang. Dan talak ketiga. Talak beberapa hari yang lalu. Di rumah sakit, kau mengatakannya. Tanpa berpikir, Riana menarik napas. Lalu menekankan kata-katanya. Dengarkan baik-baik, Septian Prawira, secara agama, kita sudah bercerai. Suasana di meja makan membeku. Kata-kata Riana menggema, membuat semua orang terdiam. Liliana melirik Rahayu. Ada kepuasan samar yang sulit disembunyikan. Sementara itu, hati Septian terasa terhimpit. Tubuhnya kaku. Matanya melebar. Untuk sesaat, ia hanya bisa menatap Riana dengan napas terengah-engah. Di antara rasa tidak percaya, marah, dan takut kehilangannya. Riana, berani-beraninya kau berbicara seperti itu di depanku, katanya dengan suara rendah, hampir gemetar, seolah ada api yang siap menyala kapan saja. Riana tidak mengalihkan pandangannya. Aku hanya mengingatkanmu tentang apa yang telah kau lakukan, Septian. Jika kau masih ingin menyangkalnya, silakan. Tapi ingat, Tuhan tidak lupa, dan aku pun tidak. Terdengar bunyi gedebuk keras saat kursi Septian didorong ke belakang. Semua mata langsung tertuju padanya. Rahayu menahan napas. Liliana tersenyum tipis penuh arti. Hanya Riana yang kini menegakkan tubuhnya, seolah siap menghadapi kemarahan Septian. Sesuatu yang tak terduga terjadi ketika Liliana melirik Riana. Ia melihat sebuah dokumen tergenggam di tangan adik perempuannya. Kata-kata di bagian atas terbaca jelas. Perjanjian perceraian. Napasnya tercekat. Pandangannya langsung beralih ke Septian. Ia tahu betul betapa besar cinta kakak iparnya itu kepada Riana. Meskipun cinta itu kini tertutupi oleh ego dan amarah. Jika Riana menyerahkan dokumen itu sekarang juga, ia yakin Septian tidak akan pernah menyetujuinya dalam keadaan waras. Liliana buru-buru mendorong kursinya ke belakang dan berdiri, mencoba menengahi. Tian, kau marah. Biarkan aku bicara dengan Riana. Oke? Katanya lembut, mencoba menenangkan suasana yang sudah meledak. Namun Riana sudah mencapai batasnya. Suaranya bergetar, tetapi ia berbicara dengan nada tegas. Apa yang ingin kau bicarakan? Semuanya sudah jelas. Lebih baik kita selesaikan sekarang. Liliana menghela napas, memilih untuk tidak menanggapi pernyataan itu. Ia segera mendekati Riana dan menggenggam tangannya, lalu menariknya masuk ke dalam ruangan. Begitu pintu tertutup, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya terdengar detak jam di dinding dan napas berat Riana yang menahan emosinya. Riana, apakah kamu yakin dengan keputusanmu? Tanya Liliana lembut. Suaranya hampir berbisik. Riana tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan menuju tempat tidur kecil di sudut ruangan. Tempat putri kecil kakak perempuannya tidur nyenyak. Tatapannya melembut. Lalu ia berlutut di tepi tempat tidur dan membelai rambut keponakannya dengan penuh kasih sayang. Dulu, saat aku masih kecil, kau adalah pelindung terbaikku, katanya lembut. Aku tahu, kau juga menderita setelah ibu dan ayah pergi. Kita hanya punya satu sama lain. Aku percaya, kita akan saling menjaga selamanya. Liliana menunduk. Sesuatu menekan dadanya saat mendengar pengakuan tiba-tiba kakaknya. Ada perasaan yang entah mengapa berubah menjadi rasa bersalah dan penuh pertanyaan.
Apakah kakaknya menyadari semua perilakunya? Namun sebelum Liliana sempat berbicara, Riana melanjutkan. Suaranya bergetar, menahan air mata. Tapi aku salah, Kak. Kau bukan lagi kakak yang ku kenal dulu. Kau telah berubah. Kau membiarkan orang lain menyakitiku. Dan kau sendirilah pelakunya yang mempermainkan kebaikanku. Air mata Riana akhirnya jatuh, menetes ke selimut anak yang sedang tidur. Setiap malam aku berdoa agar kau menyadari bahwa keluargaku akan kembali seperti dulu. Tapi mungkin Tuhan ingin aku berhenti berharap. Mungkin ini karunia menyelamatkanku. Liliana menatap adiknya dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya terbuka, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Riana berdiri, menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Kak, aku akan pergi, bukan karena aku membencimu, tapi karena aku ingin kita tetap bersaudara. Di dunia ini, kaulah satu-satunya yang kumiliki, meskipun kau telah menjadi musuh yang menyamar. Hyena, kau tidak perlu menjelaskan. Aku sudah tahu semuanya. Riana menyela dengan cepat. Suaranya gemetar, tetapi tegas. Dia tidak ingin terus berpura-pura. Liliana mendengus. Wajahnya menjadi kaku. Jadi selama ini, kau hanya berpura-pura tidak tahu. Sekarang kau ingin membuatku terlihat seperti penjahat. Riana tidak menjawab. Tatapannya kosong, tetapi tajam. Liliana tersenyum kecut. Riana, aku tidak menyangka kau akan menyimpan semuanya sendiri sejauh ini. Jika aku tahu, aku tidak akan repot-repot berpura-pura menutupi semuanya. Riana menatap lurus ke depan. Napasnya lambat, tetapi dalam. Jadi sekarang kau mengakuinya, kau menyukai suamiku. Liliana tidak menghindar. Sebaliknya, ia balas menatap dengan senyum pahit. Kau tidak bodoh, Riana. Kau sudah melihatnya sejak awal, kan? Sejujurnya, aku juga tidak ingin kita bermusuhan. Tapi, kita bisa hidup harmonis selama ini. Kenapa kau tidak bisa berbagi suamimu denganku? Riana menatapnya dengan tak percaya. Tubuhnya gemetar. Berbagi suamiku? Apa kau mendengarkan dirimu sendiri? Tidakkah kau pikir ini lucu? Liliana menarik napas dalam-dalam. Suaranya berubah menjadi tenang, namun dingin. Kau tahu sendiri, aku butuh seseorang untuk mendukung Lira. Aku lelah hidup seperti ini. Riana, lagi pula, kau sudah bercerai. Dan kaulah yang ingin bercerai, kan? Jadi, kenapa tidak? Hyuna Taejiang. Dadanya terasa sesak. Ia menatap adiknya lama sekali, seolah mencoba menemukan sedikit kemanusiaan di balik kata-kata itu. Tetapi yang ia temukan hanyalah keinginan dan ambisi. Kak, aku tidak tahu apakah harus sedih atau jijik dengan apa yang kau katakan, kata Riana. Pelan, suaranya hampir tak terdengar. Selama ini, aku bertahan karena aku pikir kita masih menganggap ini persaudaraan. Tapi ternyata, kaulah yang pertama menusukku. Liliana menunduk. Bukan karena menyesalinya, tetapi lebih karena ia tidak ingin melihat mata adiknya penuh luka. Riana memalingkan wajahnya, menatap Lira lagi. Kau bisa tenang, apa yang kau inginkan akan segera terwujud. Apa maksudmu? Ambil saja suamiku. Kak, karena aku bukan wanita yang dicintainya, jadi aku tidak akan memperjuangkan sesuatu yang tidak akan pernah menjadi milikku. Air mata mengalir. Tanpa Riana mampu menahannya lagi, ia terhuyung keluar ruangan, meninggalkan semua yang dulu ia sebut keluarga. Liliana terjiung, hanya mampu menatap punggung Riana saat wanita itu perlahan berjalan menuju pintu. Ada sesuatu yang ingin ia tahan, tetapi egonya lebih kuat daripada hatinya. Riana pergi, meninggalkan jutaan pertanyaan di benak Liliana. Siapa yang dicintai Septian? Bersambung. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.